tentang penistaan agama aja guys. Dia ngapain sih suka banget kena kulit rambut kepala gue, perih tahu. Si tatoan ini nih, kulit kepala gue mau digoreng, mau disato, jadi kripsi. Mendingan bahas travelnya si ular Selasokia tuh yang jalan di Jakarta Selatan. Kasusnya jalan, 2 yang ngelaporin. Salah satunya gue yang ngelaporin, sama satu lagi ada siapa ya, bapak-bapak itu, dua-duanya jalan. Si Yolo kemarin sudah di BAP, nanti tinggal pemanggilan saksi-saksi. Guys, gue kasih tahu ya, gue tuh pernah ngelawan satu organisasi yang paling menakutkan di Indonesia. Sampai gue mau digorok, sampai gue mau diapain. Kalau cuma lawan cucungu kayak keluarganya Selasokia ular itu mah seujung kuku aja gue nggak ada takutnya. Biar dia berkoar-koar, semua itu ada waktunya guys. Kalau mau ngebasmi orang, mau menghancurkan orang, biar musuh berkoar-koar dulu. Kita cari kelemahannya. Kan gue udah kasih tahu kalau gue cara berantem gue tuh kayak apa. Dapet celahnya baru kita remukkan begitu. Jangan dia bikin story kita bales, dia bikin story kita bales. Kayak anak bocah. Berantemnya kayak anak bocah. Gak bisa begitu. Kita harus pancingan kita dimakan. Nah baru kita bisa laporkan polisi kek atau apa gitu. Biarin aja mereka mau bikin story apa kek, pasti ada hilafnya. Nah ketika hilafnya itu bisa dijadiin satu laporan ya, yang bisa menjarain orang. Kan gue udah kasih tahu cara ribut gue tuh. Cara ribut gue tuh nggak begitu guys, nggak saut-sautan story, nggak. Repot kalau kayak begitu. Kan gue dikasih contoh, Indra Tarigan pernah gue penjarain 1 tahun berapa bulan tuh. Kan gara-gara dia story-story terus, gue kasih umpan, kemakan, dapet kan. Waria Isazega pernah juga gue kasih umpan kan, dimakan, dapet kan, gue penjarain 4 bulan. Nggak gitu guys, berantem di sosial media tuh nggak harus dia bikin apa, kita bales bikin apa. Kita pancingnya cukup sekali aja. Pandang nggak takut, nggak ada yang suruh takut sama gua. Tapi ketika itu para asisten nanti gue laporin ke polisi, masuk penjara, nggak bakal dibantu sama bosnya. Tunggu aja, semua ada waktunya. Satu-satu guys, ya satu-satu. Belum ada yang lepas dari genggaman gua. Kalau gua sudah laporin ke polisi itu nggak di penjara tuh belum ada. Sebut siapa yang udah gua laporin ke polisi terus nggak di penjara, sebut siapa. Ada nggak? Sampai detik ini belum ada. Kalau si Herlin ikan pesut, biarin aja dia menggila. Dia lagi membela lakinya yang pakai kolor hijau, yang badannya kayak mak-mak komplek. Kalau cuma lawan cucungu kayak keluarganya Selasokia ular itu mah seujung kuku aja, gue nggak ada takutnya. Biar dia berkoar-koar, semua itu ada waktunya guys. Kalau mau ngebasmi orang, mau menghancurkan orang, biar musuh berkoar-koar dulu. Kita cari kelemahannya. Kan gue udah kasih tahu kalau gue cara berantem gue tuh kayak apa. Dapet celahnya baru kita remukkan begitu. Jangan dia bikin story kita bales, dia bikin story kita bales. Kayak anak bocah. Berantemnya kayak anak bocah. Gak bisa begitu. Kita harus pancingan kita dimakan. Nah baru kita bisa laporkan polisi kek atau apa gitu. Biarin aja mereka mau bikin story apa kek, pasti ada hilafnya. Nah ketika hilafnya itu bisa dijadiin satu laporan. Gue tuh nggak begitu guys, nggak saut-sautan story, nggak. Repot kalau kayak begitu. Kan gue dikasih contoh, Indra Tarigan pernah gue penjarain 1 tahun berapa bulan tuh. Kan gara-gara dia story-story terus, gue kasih umpan,
kemakan, dapet kan. Waria Isazega. Pernah juga gue kasih umpan kan, dimakan, dapet kan, gue penjarain 4 bulan. Nggak gitu guys, berantem di sosial media tuh nggak harus dia bikin apa, kita bales bikin apa. Kita pancingnya cukup sekali aja. Pandang nggak takut, nggak ada yang suruh takut sama gue. Tapi ketika itu para asisten nanti gue laporin ke polisi, masuk penjara, nggak bakal dibantu sama bosnya. Tunggu aja, semua ada waktunya. Satu-satu guys, ya satu-satu. Kang Semir, keluarga binatang, si Fadel, itu namanya proses. Blow on ya, netizen ini kadang-kadang bikin emosi ya. Lu tau proses nggak? Lu pikir ini negara bapak moyang gue? Kalau ngikutin kasusnya ya, lu baca berita, itu kan keluarga binatang itu kan mengajukan 3 saksi. Ya polisi harus ngerti. Nggak bisa enggak, nanti kalau nggak diterima dibilangnya ada main, udah seuzon aja. Emang kadang-kadang netizen dikata bodoh juga nggak mau, tapi bodoh. Mira Hayato itu bukan urusan gua karena dia di Polda Makassar. Lu tanya sama Kapolda Makassar kenapa dia nggak di penjara-penjara. Lu pikir gue bininya Polda Makassar? Lu tanya gue, gila kali ya. Semua ditanya gue, lama nggak ada yang nyuruh lu nungguin. Ada nggak yang nyuruh kalian nungguin? Gue tanya, ada nggak yang nyuruh kalian nungguin? Memang proses kalau udah masuk ke kepolisian ada yang lama, ada yang cepat, tergantung masalahnya, tergantung kasusnya. Aduh bodoh-bodoh kali bener deh. Kasus di Indonesia itu yang bisa langsung dipenjara itu ada 3. Teroris, bandar narkoba, sama pembonsaian. Pemerkosaan aja nggak bisa langsung dipenjerong. Ada step by stepnya. Nggak pinter-pinter, padahal udah 2025. Udah dulu ya, gue bosen sama kalian, bodoh banget sama kalian. Mira Hayato itu bukan urusan gua karena dia di Polda Makassar. Lu tanya sama Kapolda Makassar kenapa dia nggak di penjara-penjara. Lu pikir gue bininya Polda Makassar? Lu tanya gue, gila kali ya. Semua ditanya gue, lama nggak ada yang nyuruh lu nungguin. Ada nggak yang nyuruh kalian nungguin? Gue tanya, ada nggak yang nyuruh kalian nungguin? Memang proses kalau udah masuk ke kepolisian ada yang lama, ada yang cepat, tergantung masalahnya, tergantung kasusnya. Aduh bodoh-bodoh kali bener deh. Bodoh-bodoh banget, sumpah. Sakit. Kasus di Indonesia itu yang bisa langsung dipenjara itu ada 3. Teroris, bandar narkoba, sama pembonsaian. Pemerkosaan aja nggak bisa langsung dipenjerong. Ada step by stepnya. Nggak pinter-pinter, padahal udah 2025. Udah dulu ya, gue bosen sama kalian, bodoh banget sama kalian.